Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam ya untuk kalian semua yang udah klik video ini dan menyaksikan video ini sampai habis. Datang lagi kita, ketemu lagi kita bro. Yap. Apa kabar? Uyo, Nah. alhamdulillah sehat. Prokes kan? Tetap prokes dan Iya dong. masih bersama kami di sini ya. Iya, Ada 2 Adi orang. Faisal, seorang yang konsultan hukum yang ada di kota ini. Dan Mas Anggi Troledi, salah satu pakar komunikasi di kota Lubuk Linggau. Jadi gimana bro? Gimana bro? Sehat? Gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu semua berkat doa banyak orang, termasuk doa Anda juga. Iya, kita tidak tahu doa siapa yang dijabah Iya, sama benar. Allah Subhanahu wa Makanya taala. kita tuh sering-sering minta doa kepada orang lain. Oh benar bro. Siapa tahu doa itu Doa dari sekian orang itu salah satunya dijabah Nah. atau doa semuanya itu dijabah semua. Nah, Tentu itu. kita juga mendapatkan syafaat. Dan kami doakan juga untuk para penonton semuanya yang lagi banyak hutang, semoga hutangnya lunas. Amin. Kemudian Yang punya yang banyak masalahnya terselesaikan. Amin. Amin. Dan yang belum mendapatkan jodoh semoga mendapatkan pujaan hatinya di tahun ini. Amin. Yes. Jangan lupa bahagia ya, guys. Gimana? Seperti biasa ya, dunia media sosial ini rame sekali dengan Iya. dengan gosip. Segala macam dinamikanya ya. Dan saat ini juga Apa itu? beberapa bulan kebelakang lah ya, beberapa Iya. bulan kebelakang kita dihebohkan dengan pasangan selebritis, ya kan? Pasangan Siapa selebritis itu Lesti dan Bilar. Siapa? Lesti dan Bilar. Wah, idola saya itu, bro. Dan sering disingkat dengan Mbak Lesti sama Leslar ya. Rizky Bilar, Nah, Mas Rizky Bilar. Bilar. Nah, Rizky Bilar. Oh, idola saya tuh, Mas Bro. Nah, dari awal mereka sama-sama ditinggal nikah, Iya. ya kan? Sama-sama ditinggal nikah. Iya. Kemudian mereka Ketemu. ketemu. Inilah jodoh yang tak Ah. terduga gitu. Mereka ketemu jalan bareng, Dipersatukan oleh momen ya. dipersatukan oleh momen. Dan kemudian nasib kayaknya. Nasib ini juga dipersatukan oleh nasib iya, mereka. sama-sama ditinggal, ya kan? Sama-sama ditinggal nikah. Sampai mereka menikah. Mas Sampai Bro mereka- sendiri sudah pernah ditinggal nikah? Oh, jangan. Oh, jangan. Sampai mereka menikah, kemudian acara pernikahannya pun Iya. itu rame di Sangat sekali, ya kan, meriah dan suasana haru gembira. ditayangkan di televisi, Iya, ya, saya ditayangkan mengikuti. secara live di Iya. televisi. Nah, Salah satunya kayak sepertinya Indosiar juga menayangkan live. iya pasti karena Salah satu TV nasional ya, iya, swasta nasional. karena Lesti ini jebolan dari apa tuh? salah satu program stasiun TV Iya, salah satu tersebut ya. program TV dari Indosiar tadi kan. Oh, iya. Kalau nggak salah tuh Akademi The Academy, The Academy. Dangdut Academy. The Academy lah. Saya pokoknya mendengar seperti itu. dangdut itu Pokoknya, rasanya badan saya ingin bergoyang, Mas Bro. Pencarian bakat nyanyi gitu kan. Iya. Nah, dan semua orang senang sekali dengan pasangan ini. Iya. Banyak orang senang dengan pasangan ini. Salah satu pasangan muda yang menjadi contoh ya, yang digandrungi, yang digandrungi. Tapi nih bro ya. Kenapa, bro? Tapi akhir-akhir ini mereka banyak sekali dihujat oleh netizen. Biasalah ya, netizen itu adalah netizen. suara Tuhan ya. Iya. Jadi netizen itu dengan seenaknya menghujat pasangan Dengan ini. segala macam kelincahan jarinya ini bro ya. Dikarenakan Lesti ini usia kehamilannya ya. Usia kehamilannya itu tidak sama dengan ataupun tidak sesuai dengan usia pernikahan mereka. Usia pernikahan mereka yang disiarkan di televisi seperti itu. Tapi? Nah, kemudian setelah di kulik-kulik lagi, ya kan? Ternyata Lesti dan Rizky Bilar ini ternyata mereka udah nikah siri sebelum acara pernikahan yang ditayangkan di televisi itu. Dan itu menurut pengakuan dari orang tua, salah satu orang tua dari mereka. Pasangan tersebut ya.
orang tuanya bilang mereka sudah sering jalan bersama, ya kan? Kemudian hampir tiap hari mereka bersama untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dinikahkanlah mereka. Menghindari sesuatu. Tuh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah pernikahan yang di televisi tersebut itu termasuk pembohongan publik atau gimana? Kalau kita lihat pernikahan yang di-share-kan di televisi, sebenarnya tentang pengaturan pernikahan sendiri kita merujuk pada Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Ya sebenarnya mau dipublis atau tidak itu pilihan. Oh ya. Cuman ketika pernikahan itu sudah terjadi ya, poin yang mana yang menjadi penipuan itu yang mananya? Saya belum nangkep ini Bro Anggi. Yang dimaksud Bro Anggi penipuan publiknya itu seperti apa? Apakah mereka memang tidak terjadi pernikahan pada saat disiarkan video itu, atau sebelumnya memang sudah ada pernikahan sebelumnya sehingga 2 kali pernikahan? Gimana? Yang seperti apa maksudnya? Bro Anggi. Karena sebelum pernikahan yang dilakukan disiarkan di televisi itu sudah ada pernikahan. Oh, sudah ada pernikahan. Itu pernikahan siri, seperti Pernikahan pengakuan siri, ya. seperti pengakuan dari salah satu orang tua dari mereka, ya kan. Nah, kemudian terjadi lagi pernikahan, ya kan? Terjadi lagi pernikahan yang disiarkan seperti itu. Disiarkan ya. Disiarkan di televisi. Nah, kebanyakan warganet, ya kan, orang-orang yang mengidolakan pasangan ini itu merasa, loh, berarti pernikahan yang disiarkan kemarin acting doang dong, ya kan? Nah, begitu. Jadi itu gimana gitu? Apakah hal itu yang nggak apa-apa, ya kan? Atau ada ya seolah-olah ada, atau ini bisa dikaitkan ke hukum kayak gitu? Ya, kalau kita mengaitkan sama hukum ya, saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai pernikahan idola saya ya, Lesti Bilar sama Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Iya. Karena saya tidak tahu detailnya. Cuman kalau Mas Anggi, Bro Anggi menanyakan bagaimana proses yang sebelumnya sudah di-cut siri, sudah kemudian hari mereka melakukan pernikahan kembali. Saya cuma berkomentar bahwa patokan pernikahan itu ialah Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang mengatur tentang pernikahan. Di sisi lain, kalau kita berbicara nikah siri, kita berbicara tentang rukun-rukun nikah. Rukun nikah, iya kan. Rukun-rukun nikah ini kan dalam undang-undang jelas, dalam agama jelas. Ada wali, pasangan tentunya ya, masa nggak ada pasangan. Ada wali, calon mempelai bahasanya, saksi, kan. Terus ada ijab kabul. Ada ini apa? Mahar, ijab kabul. Yang sakral itu ya semuanya rukun nikah ya. Rukun nikah dipenuhi kan? Harus terpenuhi. Ijab kabulnya juga iya. Karena itu ijab itu proses serah terima. Ijab kabul, terima kan. Nah, kalau kita berbicara secara Islam, nikah siri itu sah selama rukunnya terpenuhi, selama syaratnya terpenuhi. Ya kan. Karena kembali lagi zaman dulu pun tidak diatur secara undang-undang. Ya, nah. Makanya. Tapi kalau kita berbicara apakah proses pernikahan itu diakui oleh negara secara administratif? Itu belum. Tapi bukan berarti pernikahan itu tidak terjadi. Oh, itu. Begitu. Nah, dalam prosesinya, dalam ketentuan kompilasi hukum Islam,
kembali lagi dalam ketentuan juga undang-undang pernikahan, seharusnya ketika seseorang sudah melakukan pernikahan tapi dia belum mendapat legalisasi atau belum tercatat di negara belum dicatat oleh negara, mereka harus mengajukan yang namanya isbat nikah. Oh, isbat nikah. Isbat nikah itu Mas Andi. Iya. Karena kayak zaman-zaman dulu banyak masyarakat Indonesia yang belum melakukan yang telah melakukan pernikahan tapi belum dicatatkan pada negara secara administrasi. Makanya dulu ada program pemerintahan, dulu ada nikah massal. Nikah massal. Yang mana kita lihat calon-calonnya adalah orang-orang tua, kakek-kakek yang sudah lanjut usia, yang sudah mempunyai anak gitu loh. Karena apa? Perlu di sini mereka mencatatkan anak-anak syarat untuk ini mendapatkan akte kelahiran. Itu kan dicatatkan pernikahan, Bro Anggi ya. Berarti gini, setelah nikah siri seharusnya yang diajukan adalah isbat nikah. Isbat nikah ya. Isbat nikah untuk melegalkan. Isbat nikah. Apakah proses isbat nikah itu tadi sama halnya dengan nikah siri tadi? Tetap ada ijab kabul, tetap ada rukun nikah. Sama serupa, tapi prosesnya untuk lebih jelas mungkin para penonton bisa buka sendiri ya dalam undang-undang nanti apa itu isbat nikah. Tapi prosesnya tidak jauh dari sana. Tapi ini pengesahan nikah. Pengesahan nikah ya. Tapi apakah menjadi masalah ketika sudah melakukan ijab kabul, kemudian ijab kabul kembali gitu. Ijab kabul kembali. Nah, ini dia menjadi persoalan. Kenapa bisa gitu loh? Seharusnya ketika mereka pasangan ini mengajukan proses pernikahan ini ke KUA ya Mas Andi ya, ke KUA. Tentunya juga pasangan ini juga harus jujur. Posisinya di mana? Kalau emang dia sudah melakukan nikah siri, minta saran dari KUA-nya gitu. Konsultasi, ada bagian konsultasi di KUA itu. Kan ada yang namanya nasihat pranikah, konsultasi pranikah. Dan orang tuanya juga bisa bicara mengkomunikasi apa seharusnya diambil tindakan ketika sudah menikah sebelumnya tapi tidak dicatat secara agama. Pastinya bagian penghulu ya KUA ini ya, maksud KUA ya, kantor urusan agama pasti akan menyarankan bahwa lebih baik mengikuti isbat nikah kalau sudah menikah sebelumnya, bukan mengambil dan pernikahan kembali. Nah makanya dalam prosesi pengajuan pernikahan tersebut diutarakan tidak hal-hal yang sebelumnya terjadi, jujur tidak dikatakan tidak bahwa sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara siri gitu. Sehingga kantor urusan agama bisa memberikan saran yang tepat sesuai dengan peraturan seperti itu Mas Anggi. Iya benar. Nah kalau kayak gini kan kalau dibilang penipuan publik ya, atau enggak ya, saya tidak tahu bagaimana. Cuma setidaknya prosesnya seperti itu. Ketika ini dibilang penipuan publik, ya silakan para masyarakat yang menilai. Kemudian seandainya netizen gitu netizen kan. ya. Seandainya Netizen. ini juga penipuan publik, sebenarnya siapa sih yang dirugikan ya? Sebenarnya kalau dibilang penipuan publik, ya yang dirugikan siapa nih? Kita berbicara imbas negatif. Memang sesuatu hal itu tidak terlepas dari positif dan negatif. Positif dan negatif. Secara personal saya melihat fenomena ya, saya melihat fenomena ya, tidak merujuk pada satu case karena saya case per case itu berbeda persoalan gitu kan. Sebenarnya posisi dirugikan ini ada nilai yang tidak sisi edukasi yang tidak sampai ke masyarakat. Artinya ada proses edukasi yang salah tanggap, yang dikhawatirkan salah tanggap oleh masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai macam persepsi. Ya kan. Nah persepsi ini takutnya ini akan dicontoh. Karena mereka adalah public figure ya. Iya, kembali lagi ketika ini dicontoh akhirnya apa? Dikhawatirkan ya. Kekhawatiran ini salah satu bentuk kekhawatiran. Ini akan diikuti. Nah, alangkah baiknya ketika ini sudah terjadi permasalahan,
diberikan sebuah penjelasan yang mengedukasi bahwa prosesnya seharus seperti ini loh, tidak seperti ini. Bahwa seharusnya ya isbat nikah, bukan ijab kabul kembali. Karena ijab kabul awal, siapa yang membatalkan ijab kabul awal? Tidak ada. Kenapa harus dilakukan ijab kabul kembali? Apakah yang sebelumnya itu gagal atau batal atau tidak seperti sah, apa atau tidak yakin? Itu kan menjadi pertanyaan. Karena ijab kabul dilakukan 2 kali. Ya, ketika orang sudah berpisah, talak, baru ada ijab kabul kembali. Kalau mereka akan merujuk ya, talak 3 baru bisa rujuk kembali. Sedangkan ini tidak pernah berpisah. Gitu. Maka yang diajukan ada isbat nikah, pengesahan nikah. Jadi itu. Ya. Iya. Jadi intinya isbat nikah ya kan. Iya, kalau sudah nikah siri. Tapi saya tidak merujuk pada case-nya personal ke pasangan ini ya. Tapi saya melihat secara umum ketika ada persoalan yang sama, ya seharusnya apa yang harus kita lakukan ya isbat nikah, bukan kita merujuk pada ijab nikah kembali gitu loh. Dan isbat nikah itu diajukan ke pengadilan prosesnya. Cuman apakah yang dilakukan Resti ini istilahnya tuh sekedar resepsi? Kalau ini sekedar resepsi ya tidak jadi masalah. Cuman kalau yang kita lihat dalam videonya itu kan ada terima ijab kabul, gitu. Ijab kabul, ada pengucapan kembali ijab kabul ya kan. Iya. Itu yang jadi polemik. Yang menjadi polemik dan setidaknya ini akan rancu kelihatan, akan banyak tafsir dan masyarakat awam terutama netizen akan berpersepsi berbeda, banyak persepsi. Ya hal yang wajar ketika yang muncul ada penghakiman oleh netizen, karena netizen kita ini sangat wah sekali loh Bang Anggi. Karena awalnya itu mereka dibilang hamil duluan. Iya. Tapi ketika mencuat hamil duluan ternyata dijelaskan bahwa mereka udah pernah nikah siri itu. Karena sebelumnya juga mereka ini sudah menikah seharusnya. Cuman karena kondisi pandemi diundur ya kan? Kabarnya sih diundur setahu saya sih Mas Anggi, karena saya penggemar mereka. Nah, jadi saya minum ya, bro. Itulah tadi penjelasan mengenai ataupun pendapat ataupun asumsi lah ya dari kita pada hari ini mengenai coba memberikan informasi walaupun hanya kulit, setidaknya bisa dicerna secara baik. Apabila ada kesalahan ataupun kurang, silahkan dilengkapi di kolom komentar. Alangkah baiknya kita saling support sehingga tujuan kita untuk saling mencerdaskan dari podcast apa ini Mas Anggi? Podcast cowok keren lah ya. Cowok keren itu tersampaikan kepada brother semua. Nah, itulah tadi penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para penonton semuanya. Amin. Dan tetap terus dukung channel ini, ya kan? Tetap terus dukung channel ini supaya kita bisa memberikan hal-hal yang baru dan transformatif, hal-hal yang edukatif lah untuk para penonton semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.